Halo kesayangan semesta, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih sudah berkenan untuk terhubung dengan Mari di sini ya. Mari akan bacakan suasana asmara cinta segitiga Sun Moon Rising Venus yang berada di Pisces. Ini untuk melihat bagaimana situasi terkini atau situasi dalam waktu dekat hubungan Pisces dengan selingkuhannya ya. Tapi sebelum Mari memulai, Mari ingatkan dulu bahwa ini adalah general reading, energinya kolektif. Sudah pasti hanya akan resonate bagi sebagian Pisces saja dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya vice versa. Tarikan energinya terbolak-balik dan yang lebih penting diharapkan kebijaksanaan dalam menyikapi apa yang Mari sampaikan di sini ya. Oke, baik. Oh, ini kayaknya dia gini aja nih. Dia kayak ngerasa bahwa ini bisa vice versa ya. Ini bisa bolak-balik ya. Ini bisa kayak orang gambaran pasangan, gambaran selingkuhannya Pisces ini tuh bisa kayak ngerasa dia itu udahlah terbebani lahir dan batin ya ketika menjalani hubungan bersama dengan Pisces ini gitu. Secara mental dia bisa kayak ngerasa dia hancur mentalnya. Secara emosional, wah emosionalnya bisa porak-poranda sudah. Nah begitu ya di sana. Atau dia menyadari bahwa ini adalah fase saatnya dia itu tuh menghentikan tindakan yang memungkinkan Pisces ini menderita lahir dan batin karena berhubungan dengan dirinya. Nah, antara yang dua itu ya, model selingkuhannya Pisces ini. Mungkin ketika dengan Pisces, dia kayak ngerasa dia telah memberikan banyak hal-hal indah, banyak hal-hal baik, banyak hal-hal yang menyenangkan. Dia hadir sebagai pasangan, walaupun itu selingkuhan judulnya. Tapi apa yang dia lakukan itu tuh mungkin menurut dia sudah seperti pasangan sah, bukan sebatas teman selingkuhan. Nah, maka dari itu adalah penilaiannya dia bahwa dia harus menghentikan apa yang dia lakukan selama ini dan itu bisa memberikan dampak penderitaan lahir dan batin untuk Pisces. Gitu ya. Jadi ibaratnya di sini tuh dia tidak bisa, dia memilih gitu aja ya. Dia memilih untuk tidak lagi melakoni relationship ini tuh sama seperti bagaimana dia menjalani selama ini gitu ya. Harus ada terjadi perubahan sikap gitu lah. Harus ada terjadi perubahan sikap. Mungkin dia sudah sadar ya, maunya dia ini tuh sebenarnya apa gitu. Mungkin di sini tuh sebenarnya dia berharap ada hubungan yang jelas, ada hubungan yang serius, bukan hubungan yang disembunyikan, bukan hanya dia berstatus sebagai orang ketiga. Maunya dia menjadi orang yang sah, maunya dia itu tuh, atau minimal begini, dia tuh maunya tertib lagi dalam hidupnya dia. Karena kan mungkin dia mengerti bahwa Pisces ini tuh sudah punya istri, sudah punya suami, sudah punya pacar yang duluan datang ke hidupnya Pisces sebelum dirinya. Jadi di sini tuh mulai dia mempertimbangkan yang baik, yang benar, yang pantas, gitulah. Sehingga maka kalau nilai-nilai kebaikan tidak dia dapat
dalam relationship bersama dengan Pisces ini, mau nggak mau keputusannya itu tuh harus meninggalkan di situ. Karena gimana pun jadi orang ketiga itu tuh tidak gampang. Itu ya. Mungkin ini membayangkan menjadi biang kerok kehancuran rumah tangga orang. Wah, ini udah bikin dia ngeri gitu ya. Bikin dia merasa bersalah gitu. Gitu ya. Atau ini bisa ketika dia melihat bagaimana sikapnya dia dalam relationship dengan Pisces ini. Dia telah memberikan segalanya. Tapi kemudian apa gunanya dia memberikan segalanya ini? Itu loh. Mungkin dia tahu kalau Pisces tidak akan mungkin bersama dengan dia. Entah itu karena statusnya ini Piscesnya istrinya orang, suaminya orang, gitu ya. Bagaimana mungkin gitu? Terus ngapain dia melakukan kesia-siaan ini? Toh ketika dia melakukan hal yang terbaik, dia ketemu sama rasa derita. Lantas untuk apa? Nah kan begitu ya. Mungkin dia juga menyadari bahwa dia telah menjatuhkan harga dirinya dengan berstatus sebagai selingkuhannya Pisces. Itu nyakitin banget untuk dia gitu loh. Ya, kok bisa-bisanya lah dia mau-maunya jadi orang ketiga kayak gitu. Jadi ada beban batin juga untuk dia. Itu ya. Jadi kayak ada keinginan untuk menjalani hidup itu tuh dengan kewajaran, kenormalan, kepantasan, keharusan, yang dimana nampaknya dia rasa tidak akan mungkin bisa terjadi kalau dia terus melanjutkan relationship-nya ini dengan Pisces. Nah begitu. Jadi ada kayak dia mau hengkang ini dari hidupnya Pisces. Terlepas dari sampai sengeri apa ya keseriusannya Pisces ke dia, ya, sudah besar gitu ya. Kelihatan kok Pisces ini tuh, intens gitu ya, mengupayakan relationship ini. Tapi dia tahu, nggak bisa dia dengan Pisces, nggak bisa. Begitu ya. Walaupun Pisces misalnya menjanjikan pernikahan, atau bahkan mungkin ternyata hubungan ini tuh sudah dalam pernikahan, katakanlah pernikahan sirih begitu. Tapi ternyata pernikahan sirih ini tuh bukan sesuatu yang mengikat ini si selingkuhannya Pisces. Bukan pula ternyata dia mengalami kepuasan hanya dalam status pernikahan sirih misalnya begitu. Jadi ini kayak gak enak hati dianya ya, pasang selingkuhannya Pisces ini. Gak nikmat hidupnya dia kalau dia masih tetap terkoneksi dengan Pisces di situ. Jadi daripada dia tersiksa terus-menerus, ya, walaupun misalnya gini, dalam dunia nyatanya bisa Pisces di situ yang kelihatan merugi, tapi ngelihat Pisces ini tuh merugi karena dia, ini pun dia kayak ngerasa dia nggak sanggup gitu loh. Dia bisa kayak ngerasa tidak tega gitu kepada penderitaan kerugian yang dialami oleh Pisces ini.
Jadi serba nggak nyaman dia. Mari tangkap ya ini. Serba nggak nyaman. Begitu. Nah, mungkin untuk saat sekarang gambarannya lebih kepada dia belum tentu tuh nge-cut off koneksi. Belum tentu. Masih mau terhubung sesekali. Gitu ya. Namun di sini dia kayak harus terang-terangan nunjukin sama Pisces ini bahwa dia juga harus mencari kebaikan untuk diri dia sendiri di luar relationship dengan Pisces. Gitu. Dia harus mencari yang lebih jelas daripada hubungannya dia dengan Pisces ini. Gitu ya. Dia harus membahagiakan dirinya dia. Walaupun ketika dia membahagiakan diri dia ini tuh bisa memberikan dampak penderitaan bagi Pisces. Gitu ya. Tapi dia harus lakukan itu gitu loh. Dia harus lakukan itu. Itu ya. Orang ini tuh mau dia itu tuh damai menjalani hidupnya dia, dan kedamaian itu celakanya ini bisa tidak dia dapat dari Pisces ini gitu. Kak, pengorbanan terus-menerus untuk membahagiakan Pisces itu tuh tidak bisa dia lakukan terus-menerus. Gitu ya. Beberapa bisa seperti ini kebahagiaan yang semu. Gitu. Menurut selingkuhannya Pisces ini. Ini hubungan yang semu dengan Pisces. Itu ya. Hubungan yang kurang baik pula untuk dijalani bisa. Tidak baik entah itu bagi diri dia pribadi ataupun bagi Piscesnya. Nah, Piscesnya sendiri melihat si pasangannya ini tuh kok kayaknya lagi mencari kebahagiaan seperti apa yang diri dia pribadi maui, dan itu bikin Pisces bisa ngerasa nggak karu-karuan ini. Sikap laku dari si pasangannya Pisces yang nampaknya ini berubah ya. Ini tuh bikin hantaman yang lumayan kuat ini untuk Pisces. Melihat ada seseorang sebaik dia ya, sebaik si selingkuhannya ini gitu loh. Kok kelihatannya seperti sedang memperjuangkan bahagia dia pribadi, itu bisa bikin Pisces menghadapi ancaman yang ngeri gitu di depan sana. Wah ini tuh gawat ini gitu. Nampaknya kalau melihat ini bisa Pisces tuh kayak stres banget untuk saat sekarang. Walaupun mungkin stresnya dia itu tuh tidak dia tunjukkan. Gitu ya. Beberapa ketika melihat si pasangan agaknya lagi sibuk dengan diri dia sendiri, ini tuh bisa Pisces hadir mendekat ini ke si pasangannya ini. Walaupun dia tahu nih, kalau aku mendekat terus ke si selingkuhanku ini tuh, aku makin gak karu-karuan. Tapi ya sudahlah, biar saja. Gitu ya. Dorongan rasa ngeri soalnya ditinggalkan, tidak diperlakukan dengan baik lagi sama si selingkuhan.
ini tuh membuat Pisces nekat bisa mendekati terus si partnernya ini, si selingkuhannya ini. Gitu, ya. Nah, tetapi bisa dalam upayanya dia mendekati terus ini si selingkuhan, dia kan sebenarnya energinya lagi low ini. Energinya dia ini tuh, Pisces ini tuh lagi rendah. Nah, bagaimana caranya dia biar dia kuat tetap memperjuangkan relationship dengan si selingkuhannya ini? Ini bisa dia ambil energinya dari hubungannya dia dengan pasangan sahnya. Gitu ya. Dia bisa kayak kelihatan intim, intens, mesra, hangat dengan si pasangan sahnya. Tapi mari tangkap, ini tuh bisa hanya sebagai moda, hanya sebagai cara biar Pisces ini tuh tidak stres-stres banget, tidak lemes-lemes banget, tidak merasa menderita banget ketika dia melancarkan niatannya dia untuk terhubung dengan si selingkuhannya ini. Nah, begitu. Kalaupun di situ tuh Pisces tidak berusaha untuk mengakses si selingkuhannya, ini tuh dalam upayanya dia untuk meredakan rasa sedih, rasa takut, galau, resah, gelisah. Sebab karena hubungannya dia dengan si selingkuhannya ini. Gitu ya. Bisa aja dia lagi intim-intimnya dan memilih diam dengan si selingkuhannya ini, ya, energinya Pisces. Bisa aja. Tapi sebenarnya di situ tuh biar dia kuat ini, biar dia kuat menghadapi ancaman tidak disayang lagi, tidak dicinta lagi, tidak diharapkan lagi, ancaman untuk ditinggalkan, akhirnya ditinggalkan sama si selingkuhannya ini. Jadi kayak bersandar dia kepada pasangan sahnya karena dia sedang goyah sebab hubungannya dia dengan si selingkuhannya ini. Kalau dilihat di sini tuh Pisces tidak mau ya melepaskan si selingkuhannya. Sebenarnya nggak mau. Egonya dia itu tuh melarang, menolak kemungkinan dia pisah dengan si selingkuhannya ini. Jadi kondisi untuk saat sekarang atau dalam waktu dekat ini bisa lagi porak-poranda ini mental dan perasaannya Pisces. Gitu. Dia mengharapkan lebih ini dari si selingkuhannya. Si selingkuhannya pun mungkin mengharapkan lebih pula dari Pisces. Tapi ternyata harapannya dia itu tuh ya, harapan si selingkuhannya Pisces ini boleh jadi memang dia lihat hanya akan dijawab dengan kekecewaan. Nah, begitu. Nah, ketika dia dijawab oleh Pisces dengan kekecewaan, maka dia ini tuh mau tidak mau harus meng-create, harus menciptakan kebahagiaan dia yang lain tanpa Pisces ini. Tapi ini pasti berjuang dulu dianya ya. Ini si selingkuhannya Pisces, dia bukannya hadir dalam hidupnya Pisces hanya sekedar memberi. Tapi di sini tuh bisa memberi dengan maksimal, memberi dengan kemampuan total. Nah, begitu. Tapi setelah pemberian-pemberian ini datang tuntutan, datang kesadaran pada maunya dia itu tuh seperti apa. Nah, ini yang kemudian bisa menjadi problem dalam relationship-nya dengan Pisces. Nah, begitu ya. Jadi ini posisinya perselingkuhannya Pisces dengan si seseorang ini tuh lagi mengalami kekacauan. Setidaknya begitu nanti penilaian dari Pisces ya. Seseorang ini tuh berhasil mengobok-obok jiwanya Pisces. Nah, demikian. Dalam pembacaan hadir energi dari Virgo, Sagittarius, ada Scorpio Aries, berikut Pisces, energi Taurus,
Berikut ada energi dari Libra, masuk Cancer, Pisces hadir di sana, Gemini hadir. Oke, itu aja dulu ya yang bisa Mari sampaikan. Moga-moga mampu kamu pahami. Sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.